Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oh ya, kalau baik nanti apabila Pak Guru bilang gimana kabarnya hari ini, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Oke, pada paham? Sekali lagi, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, sebelum Pak Guru memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, salah satu teman-teman memimpin doa untuk ketua kelas, silahkan bisa dipimpin doanya. Baik, cukup, terima kasih pada ketua kelas. Sebelum Pak Guru mulai pembelajarannya, Pak Guru ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Kali ini siapa yang nggak masuk? Yang nggak masuk sekolah, ayo siapa? Coba tengok kanan kirinya. Ada yang nggak masuk nggak? Oh, nihil semua toh. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, tadi siapa yang sholat subuh secara berjamaah? Kan hari ini kan puasa toh. Pastinya teman-teman pada ke masjid pas sholat subuh tadi. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid? Oh iya, kamu, Mas. Siapa itu namanya? Mas Ridwan. Oh iya. Nah, kalian tahu nggak kalau kita sholat subuh di masjid itu pasti kan itu perbuatan yang sangat baik. Nah, perbuatan baik itu kan pasti dicatat oleh siapa? Oh iya, Mas Lutfi, bagus sekali. Tadi menjawab malaikat ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai 10 malaikat dan tugasnya. Nah, dari 10 malaikat dan tugasnya ini, kalian wajib mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih arti malaikat itu? Malaikat adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi malaikat ini Allah ciptakan dari nur. Nur itu artinya cahaya. Nah, kalau manusia itu diciptakan Allah dari tanah liat atau saripati. Nah, jadi malaikat ini tugasnya mencatat semua perbuatan manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, nanti dicatat apakah baik perbuatannya atau tidak. Nah, itu akan dicatat oleh malaikat. Nah, sebelum itu Pak Guru punya video nih mengenai 10 tugas malaikat. Kalian nanti simak ya videonya secara jelas dan teliti. Nanti Pak Guru tanya. Oke? Ya. Malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2. Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 mungkar dan nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Baiklah anak-anak, kan tadi Pak Guru sudah memutarkan video mengenai 10 malaikat dan tugasnya.
Mari kita nyanyikan bersama-sama. Pak Guru mulai ya, nanti kalian nyanyikan bersama-sama sama Pak Guru. 1, 2, 3. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2. Mikael memberi rizki pada umat manusia. 3. Israel tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nakir menanyakan amal di kubur. 7 dan 8 Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Tepuk tangan bersama-sama. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak mengenai 10 tugas malaikat yang Pak Guru telah tampilkan dalam video tadi dan kita nyanyikan bersama-sama. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu mengenai 10 malaikat dan tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini malaikat yang menyampaikan wahyu. Artinya bahwa wahyu yang dikirimkan oleh Allah ini melalui malaikat Jibril kemudian dikasihkan ke Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, begitu. Contoh dari pemberian wahyu dari Allah ke malaikat Jibril kemudian disalurkan kepada Nabi Muhammad itu contoh dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq lah itu. Yang kedua ada malaikat Mikael. Malaikat ini bertugas untuk memberi rezeki. Artinya bahwa setiap manusia di muka bumi ini sudah diberi rezeki oleh Allah, baik rezeki harta, benda, kesehatan maupun penghasilan yang layak dan rezeki kepandaian gitu bisa juga. Kemudian yang ketiga ada malaikat Israel. Malaikat ini bertugas meniup trompet. Artinya bahwa apabila malaikat ini meniup trompet, maka seluruh dunia atau kehidupan di muka bumi ini akan segera berakhir dan diganti oleh kehidupan yang lainnya di alam akhirat nanti. Yang keempat ada malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas untuk mencabut nyawa. Artinya anak-anak di sini bahwa kita semua nantinya apabila sudah dijemput oleh malaikat ini, maka nyawa kita akan diambil oleh Allah melalui malaikat ini. Paham? Kemudian yang ke-5 dan 6 ada malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, setelah kita meninggal nanti, amal kita akan dicatat dan bukan dicatat, amal kita akan dicatat oleh malaikat. Nah, malaikat Mungkar dan Nakir ini bertugas untuk menanyakan amal apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Jadi begitu, apabila kita hidup di dunia ini berbuat baik, maka insya Allah amal kita juga baik, anak-anak. Begitu. Paham semuanya? Alhamdulillah kalau paham.
Nah, tadi kan kalian udah belajar 6 malaikat Allah dan tugasnya. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai ke 10. Sudah? Masih pada semangat? Sepertinya udah pada lulus semua ya, ya? Kalau gitu kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Udah pada semangat ya? Sekarang kita belajar malaikat ketujuh. Malaikat ketujuh adalah malaikat raqib. Malaikat raqib di sini itu bertugas untuk mencatat amal baik kita. Jadi kalau kita punya amal baik, itu akan dicatat oleh malaikat raqib. Misalnya kalau kita menolong dan beribadah, itu akan dicatat oleh malaikat raqib. Nah, malaikat raqib ini terletak di sebelah kanan kita. Itu jadi kalau kalian banyak nih beribadah nanti atau melakukan kegiatan yang baik, nanti akan dicatat oleh malaikat raqib. Yang ke-8 adalah malaikat atid. Malaikat atid ini kebalikan dari malaikat raqib. Malaikat atid itu mencatat amal buruk kita, letaknya di sebelah kiri kita. Jadi jangan dikira kalau kita itu berbuat dosa tidak dicatat ya. Jadi kalau kita berbuat buruk, dosa, itu akan dicatat oleh malaikat atid. Nah, hari ini puasa ya. Siapa yang tidak puasa? Angkat tangan. Jangan bohong ya, karena kalau kalian bohong nanti kalian akan dicatat oleh malaikat atid. Nah, karena Allah Tuhan kita itu maha penyayang, jadi jika kalau kita niat udah jelek tapi tidak jadi dilakukan, misalnya aku nanti mau jam 12 mau makan lah, itu kan, tapi kan enggak jadi, itu tidak akan dicatat oleh malaikat atid. Nah, yang ke-9 adalah malaikat malik. Malaikat malik ini bertugas menjaga pintu neraka. Nah, dia ini memimpin para malaikat lainnya untuk menjaga neraka. Nah, di sini ada yang mau berjumpa dengan malaikat malik? Tidak mau ya, alhamdulillah ini jangan sampai ya. Jadi kalian jangan benar-benar berbuat dosa. Nah, nanti kalau kalian berbuat dosa, kalian bisa masuk neraka dan bertemu dengan malaikat malik. Malaikat malik, jangan sampai ya. Nah, yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini menjaga pintu surga. Siapa yang mau berjumpa dengan malaikat Ridwan? Angkat tangan. Nah, angkat tangan semua ya. Allahumma amin. Nah, biar kita bisa masuk surga ya, kita harus bisa banyak beribadah, menolong, melakukan amal-amal yang baik ya. Jadi kita harus berbuat baik. Nah, tadi udah pada paham semua ya anak-anak? Udah paham? Udah. Nah, sekarang kalau udah paham, ibu punya permainan. Permainannya adalah pasangan puzzle. Nah, ini adalah puzzle. Nah, jadi nanti kalian ibu bagi masing-masing 1 buah potongan puzzle. Potongan puzzle yang satu tentang tugas malaikat seperti ini. Contohnya menyampaikan wahyu, kira-kira ini malaikat siapa ya? Dan yang lain akan menyatakan nama malaikat, misalnya ini malaikat Jibril. Nah, nanti satu puzzle ini akan cocok dan dibagikan ke masing-masing kalian. Nanti kalian cari pasangan kalian ya. Nanti kalian tempelkan di kolom puzzle di depan sini. Paham? Paham ya? Nah, nanti ibu kasih waktu 5 menit. Wah, ternyata anak-anak ibu pada pinter semua ya. Wah, benar semua. Nah, karena kalian semuanya berhasil, sekarang kita
tepuk bucek dulu ya. Udah pada tahu ya semuanya ya. Yuk. 1, 2, 3. G-double-O-D, G-O-V, good job, asik, good job, asik, yeay, kita semua. Nah, tadi kita udah belajar apa aja anak-anak? 10 malaikat Allah dan tugasnya. Nah, 10 malaikat itu apa aja? Jibril, pintar. Mikail, ya pintar. Israfil, ya pintar. Israel, Rakib, Atid, Munkar, Nakir. Oh iya. Terus apa lagi? Malik dan Ridwan. Nah, udah paham semua? Atau ada yang ingin ditanyakan? Apa? Oh iya, malaikat itu ada ya anak-anak. Kalian udah pada percaya ya? Pada percaya kan malaikat itu ada? Nih, ibu kasih contoh ya. Kalau malaikat itu benar-benar ada. Siapa yang di sini percaya sama Allah? Adanya Allah? Katakan. Kalau percaya ya, percaya sama Nabi Muhammad, percaya sama Al-Quran, percaya. Nah, Al-Quran sendiri kan kalam Allah yang diturunkan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, jadi kalau kita percaya sama Allah, percaya sama Nabi Muhammad, percaya adanya Al-Quran, kita harus percaya dengan malaikat. Terus wujudnya kayak gimana malaikat? Oh ya, ini wujud malaikat itu memang tidak seperti kita manusia yang bisa melihat oleh mata, kulitnya, misalnya seperti apa. Nah, tapi Allah telah berfirman di salah satu surat malaikat itu memiliki sayap 1, 2, bahwa bentuk malaikat itu mempunyai sayap seperti itu. Tapi kalau bentuk nyatanya seperti apa, kita sebagai manusia biasa memang tidak pernah mengetahui. Karena salah satu manusia yang satu-satunya manusia yang bisa melihat malaikat dengan bentuk aslinya adalah siapa? Ada yang tahu? Ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah 2 kali bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Di mana ada yang tahu? Ya, di Sidratul Muntaha saat Isra Mi'raj. Nah, malaikat saat menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad pun tidak selalu dalam bentuk aslinya. Karena apa? Malaikat hanya menampakkan wujudnya di kepalanya saja, tidak di bumi. Jadi Nabi Muhammad melihat malaikat dan bentuk aslinya kan hanya di Sidratul Muntaha. Sedangkan kalau ingin ini biasanya menurut para hadis, malaikat akan menjelma sebagai menyerupai makhluk yang ada di bumi, misalnya sebagai seorang laki-laki atau sebagai seseorang yang asing seperti itu. Jadi jika malaikat itu turun ke bumi, biasanya dia akan tidak menampakkan wujud aslinya. Kenapa kok tidak menampakkan wujud aslinya? Menurut beberapa hadis, malaikat itu berbentuk sangat besar. Jadi kalau malaikat menampakkan wujud aslinya di bumi, itu akan tidak cukup. Jadi bumi akan tertutup oleh sayapnya. Itu jadi kalau malaikat turun ke bumi, dia akan menyerupai makhluk yang ada di bumi. Udah paham semua? Udah paham ya? Karena kalian sudah paham, itu kasih PR ya, nanti kerjakan di rumah. PR-nya membuat rangkuman mengenai apa yang menjadi sebelum malaikat kalau ke tugasnya. Oke, udah paham ya? Paham ya? PR-nya
yang mau pulang? Udah mau pulang ya? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu pengen kalian tenang dulu. Kita tepuk tenang dulu ya. Tepuk tenang. Jika aku ingin pulang, maka aku harus tenang. Sedangkan minta cek. Nah, udah pada tenang semua ya. Nah, sekarang karena udah pada tenang, Ibu mengingatkan kalian untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jangan sampai lupa. Terus belajar tentang materi tema selanjutnya. Oke? Nah, sekarang Ibu mungkin doa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.